Ada yang tanya nih, bagaimana topologi distribusinya, manajemen keberapanya, satu per berapa ODP. Kita lihat sini. Untuk di topologi jaringan Ethernet ini, biasanya dari satu pon ini keluar ya memakai kabel satu core keluar gitu ke lapangannya. Tapi ada juga yang di OLT1 ini 4 pon ini disatuin dulu ke roset 4 core di sini, lalu keluarnya pakai 4 core keluar nanti di lapangan atau di tiang-tiang ada ODC-nya. Kalau yang OLT3 ini keluarannya satu pon ini masing-masing satu core. Tapi melalui lewat dulu ke ODC ini nih, ODC 1 dan ODC 2 ini. Isi dari ODC ini sebenarnya ini juga beda-beda ya. Ada yang pakai splitter 2, ada yang pakai splitter 4. Tapi biasanya sekarang saya pakai splitter 4 dulu. Jadi dari pon masuk ke splitter 4 di ODC ini. Nah, dari splitter 4 ini nanti keluar ke tiang-tiang ke ODP atau ke ODC yang lain. Ada juga yang pakai splitter 2, jadi dari splitter 4 dibagi 2 ke splitter 2. Ini biasanya buat daerah terdekat, karena redamannya terlalu kegedean, maka dibagi 2 dulu dengan splitter 2. Untuk agak jelasnya bisa dilihat di gambar topologi diagramnya di sini nih. Nah, ini topologi di lapangannya nih. ODC, ODP, roset. Misalkan dari OLT1 ini OLT1 keluaran pon 1 ini masuk, kalau ini kan tadi ke roset yang 4 core. Keluar nanti di sana dipecah, ada yang ke satu core-nya ada ke yang ke ODP. Ini misalkan ODP kalah misalkan. Nah, ini sistemnya di sini masih yang pon 1 ini masih kebanyakan pakai splitter rasio. Jadi masuk ke ODP 1, ODP kalah. Ini pakai splitter rasio, terus splitter 8. Tapi sebelumnya juga di sini saya pasang splitter 4 di dalamnya. Sebelum splitter 8, splitter 4. Ada yang splitter 4, terus ada yang rasio, yang masih campur yang settingan dulu. Jadi ada yang ke pelanggan langsung dari splitter 8, ada yang terusan ke ODP yang seterusnya, berarti memakai splitter rasio dari sini. Ini splitter rasio masuk ke ODP kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ada juga yang dari splitter 4 ini masuk ke ODP yang lain. Tapi sekarang saya kebanyakan memakai splitter pasif, tidak memakai splitter rasio. Itu juga tergantung di lapangan. Karena menurut saya sekarang yang paling mudah memakai splitter pasif, yaitu misalkan kayak begini nih. Jadi dari OLT pon 1 keluar ke sharing server, ini di dalamnya ada splitter 4. Jadi splitter 4 ini masuk ke ODP atau box ODP ODC di lapangan, masing-masing 4 ini satu. Nah, di sini langsung baru ada splitter 8 buat ke pelanggan.
Nah, yang jadi kebiasaan di sistem di sini di Anekanet, apabila redaman masih bagus di salah satu pelanggan, misalkan ini dari ODP Mia ini masuk ke Bu Odi, misalkan asalnya tidak ada roset. Karena ini masih bagus redamannya, sedangkan ada pelanggan baru misalkan Pak Ucuk misalkan. Nah, jadi tidak mengambil lagi dari ODP kabelnya. Karena berhubung jaraknya terlalu jauh misalkan, atau di lapangan karena terlalu banyak kabel, biar rapi, maka saya bagi dua sama pasang roset lagi isinya splitter dua. Jadi bagi dua. Kebanyakan sistemnya kayak gini. Jadi memanfaatkan redaman yang masih bagus di ujung pakai splitter 2 atau splitter 4. Ada splitter 2, ada splitter 4. Gimana redaman hasil redaman yang terakhirnya. Misalkan ini dari ODP Mia ini asalnya ke pelanggan Akang ini. Ternyata redamannya masih bagus dan ada pelanggan baru sebanyak 3 orang misalkan. Maka saya tidak tarik jalur dari ODP ini, tapi memanfaatkan redaman yang bagus dari pelanggan Akang ini. Saya kasih splitter 4 di sini. ODP dipasang di rumahnya Akang ini. Jadi irit kabel sama biar rapih jalur kabel terlalu banyak di lapangannya. Kebanyakan sistemnya kayak gitu sekarang. Begitupun yang lain ini. Di server ini ke sini ada yang kecil, misalkan kalau kecil ya berarti mentok ke pelanggan, cuman tidak bisa dibagi lagi. Tapi kebanyakan kalau sistem pakai splitter pasif, misalkan splitter 4 dulu di sini, terus di sini baru splitter 8, maka hasilnya biasanya ini redamannya masih bagus, bisa dibagi dua lagi. Atau misalkan ini pengen dibagi 4 lagi, di sininya berarti pakai splitter 4. Nah, seperti ini. Dari ODC server ini ke ODP Abah Yaman ini, di sini di dalam tidak memakai splitter 8, tapi memakai splitter 4, misalkan, atau splitter 2 digabung sama splitter 4. Nah, biar redaman kesininya masih gede. Di sana, di ujungnya masih bisa dibagi dua lagi, atau dibagi 4 lagi. Kayak gini. Itu juga tergantung kebutuhan di lapangan. Jadi bagus splitter rasio atau splitter pasif ya tergantung keadaan di lapangan. Kalau tracknya lurus, biasanya lebih bagus pakai splitter rasio. Kayak yang jalur ini, saya menggunakan splitter rasio karena ini jalurnya lurus, tidak banyak belokan-belokan, tidak banyak cabang. Berbeda dengan jalur yang lainnya, yang baru-baru banyak gang, banyak belokan, banyak cabang. Jadi saya memakai splitter pasif. Dan setelah saya eh, terapkan splitter pasif splitter 4 kayak atau splitter 2 dulu, splitter 4, terus splitter 8, itu hasilnya ternyata redamannya masih bagus di ujungnya, di pelanggannya. Makanya bisa dibagi dua lagi. Nah, kalau ini masih splitter eh, rasio, kalau ini masih splitter rasio. Jadi dari PON masuk ke DP1, masuk ke DP2, dan seterusnya. Tapi tetap yang pakai splitter rasio juga kebiasaan saya, kalau di ujungnya di pelanggan masih besar redamannya, saya bagi dua lagi biar irit kabel atau jalurnya tidak banyak di lapangan, karena mengingat di lapangan warga mungkin banyak yang keberatan banyak kabel. Nah, ini router 3, PON 3 seperti ini. Kebanyakan ujungnya dibagi dua, pakai roset lagi. Tetap satu PON juga belum penuh. Masih banyak yang kosong, terutama yang kayak ini, jalur ini.
jalur ini musik banyak yang kosong. Kalau ada yang bertanya, satu pon ini jadi berapa ODP? Ya tergantung di lapangan. Karena itu ter apa terpengaruh dari beberapa hal, misalkan penarikan kabelnya atau kerapihannya atau keadaan splitternya bagus tidaknya. Jadi macam-macam, banyak hal di lapangan, atau patch core-nya, sambungan patch core-nya itu juga mempengaruhi. Ada bending tidaknya. Nah, jadi gini topologinya untuk ODP macam-macam, jumlahnya setiap satu pon tidak harus berapa gitu aturannya. Nah, emang dengar kalau satu pon misalkan bisa jadi 8, ya bisa. Kalau topologinya bagus, mungkin splitternya bagus, splitter rasio bisa jadi 8 ODP maksimal. Tapi kalau mentok misalkan di jalan cuman karena penarikannya kurang rapi, maka ya bisa kurang dari 8 ODP. Ya mungkin bisa membantu. Nah, di sini juga jaringannya sistem OLT, tapi tetap masih ujungnya kalau yang redamannya sudah habis tetap masih ada yang pakai HTB seperti jalur ini nih. Nah, ini karena udah kehabisan, tetap ke sananya pakai LAN misalkan. Atau di sini pakai LAN, pakai HTB. Nah, ini pakai HTB ini juga. Karena di sini habis ada pelanggan baru, tapi kalau narik kabel kejauhan, di sininya udah habis, udah mentok atau ODP-nya udah penuh, maka tetap ujungnya pakai sistem HTB lagi atau kabelan. Kecuali nanti kalau jalurnya udah diperbarui mungkin bisa diganti sama kabel optik. Nah, kali ini masih pakai HTB. Ini juga masih pakai HTB. Ini tidak masalah sih. Koneksi tetap bagus. Cuman sekarang saya beralih atau semuanya diperbaharui dengan sistem OLT. Karena mengingat kalau sistem HDP ini kendalanya biasanya gampang rusak adaptornya. Terutama kalau lagi musim hujan atau masih cuaca yang tidak bagus, suka kena petir. Kalau sistem OLT alhamdulillah sepanjang ini berjalan lancar. Nah, kalau settingan di mikrotiknya di sini saya tidak pakai settingan khusus ya, konfig khusus kayak di firewallnya misalkan di sini. Ini memang banyak settingan ini, cuman saya disable ini buat percobaan saja. Kayak di raw juga ini buat percobaan aja, jadi tidak digunakan. Polos saja, jadi settingannya polos, tidak ada settingan apapun. Untuk VLAN-nya juga saya saya tidak memakai VLAN buat hotspot atau buat PPPoE-nya. Saya tidak memakai VLAN. Di sini saya ada juga VLAN buat percobaan saja ini. Tetapi kebanyakan saya tidak pakai ini juga. Nanti dikembalikan lagi mungkin tanpa VLAN lagi ya enggak. Di OLT juga sama, tidak ada settingan khusus. Ya biasa aja, asal jalan lah. Nah ini juga VLAN ini buat percobaan aja. Jadi tidak dipakai.
Itulah topologi di lapangannya. Memang kelihatannya belum proporsional, tapi ya berusaha semaksimal mungkin saja. Mudah-mudahan bisa membantu.